Kita siap hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan, dan karena itu mari kita berteduh diri, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, arahkanlah seluruh hidup kami ini kepada pemberitaan firman yang akan berlangsung hari ini. Engkau memperlengkapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau menolong semua kami yang memberi hidupnya untuk mendengarkan firman-Mu, supaya biarlah benih-benih firman-Mu menjadi sesuatu yang indah bagi kami, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami minta Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Kami minta supaya Roh Kudus-Mu menguasai kami semua. Terima kasih banyak ya Bapa, kami rindu akan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit untuk hari ini Minggu 21 Januari 2024, menghormati Allah dengan menaati firman-Nya. Pembacaannya telah ambil dari Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Untuk itu sejemput jemaat Tuhan berdiri. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, shalom. Selamat hari Minggu. Ada sukacita. Saudara ini macam sudah lama saya tidak lihat. Kemana saja saudara-saudara ini? Atau balik sebenarnya. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara, kita baca satu bagian pembacaan Alkitab yang dari dulu kita tahu dan kita hafal. 10 hukum. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Sebelum berkhotbah saya ingin sampaikan bahwa saya rindu sekali kita mengaminkan bahwa kita memang sudah hafal itu 10 hukum. Amin kok? Saya mulai ragu dengan saudara.
Hafal 10 hukum. Kalau hafal saja sudah tidak, bagaimana melakukan? Jadi saya berharap kita semua sudah hafal. Kalau belum hafal, pulang saudara jalan-jalan, singgah makan di mana, jalan-jalan, pokoknya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang pokoknya begitu terus. Orang tanya kenapa? Kita ada hafal. Hafal-hafal tidak apa-apa toh. Daripada hafal orang lain punya masalah rumah tangga, lebih baik hafal 10 hukum. Itu bagian pertama. Beberapa orang mengatakan kita tidak perlu hafal lagi, kan sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan per hari ini karena Tuhan sudah datang dan menyempurnakannya atas kita. Apa memang begitu? Nanti sebenarnya kita lihat dalam pemberitaan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, 10 hukum ini diberikan saudara-saudara kepada umat Israel ketika mereka baru 3 bulan keluar dari Mesir. Baru kira-kira 3 bulan. Mereka ada di satu tempat yang sangat luas, tidak ada aturan. 430 tahun mereka ada dalam penjajahan, seperti dipingit itu. Terus tiba-tiba ada 3 bulan keluar tanpa aturan. Saudara bisa bayangkan kehidupan macam apa itu? Anak-anak saja kalau dorang lihat kita orang tua, dorang mau buka pintu sedikit, kita bilang, "Hei, tutup pintu." Dorang memain sedikit di luar, masuk. Terus tiba-tiba papa mama berangkat ke Menela Pitu 2 minggu. Itu kan dorang senang itu. Anak-anak yang sekolah saja kalau orang tua lambat jemput, pas hujan, dorang guling-guling di lumpur. Baru dorang doa, coba bapak kena tilang bagus, supaya agak lama datang. Itu 360 tahun tiba-tiba bebas. Saudara bisa bayangkan keadaannya seperti apa di 3 bulan pertama. Saudara bisa bayangkan Musa dengan Harun punya kepala sakit ini seperti apa dengan orang yang tidak bisa lihat. Saudara-saudara, tetapi juga ini adalah sebuah persiapan. Mereka butuh sesuatu, mempersiapkan diri untuk menyambut itu 10 hukum. Kalau kita belajar dari pasal 19, maka untuk menyambut 10 hukum itu, perintah-perintah Tuhan, maka harus ada penyucian diri. Jadi dia bukan sekedar taat dan melakukan, tetapi mesti ada penyucian diri. Mereka harus melakukan ini tanda penyucian diri, baru sambut itu. Jadi bukan sekedar sebuah ketaatan terhadap perintah. Saudara-saudara, ini pun dimaksudkan supaya bangsa ini dalam perjalanan di padang sampai nanti mereka di Mesir, dari hukum-hukum inilah mereka dibedakan dengan orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dari melakukan 10 hukum ini mereka dibedakan dengan orang-orang lain. Kira-kira pengantarnya begitu. Saudara-saudara, lebih jauh saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa 10 hukum ini sekaligus adalah rangkuman dari janji Allah. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Ada janji Allah atas bangsa ini, termasuk membawa mereka keluar dari Mesir, tanah perbudakan, ke Kanaan. Dalam rangkaian itulah harus ada sesuatu yang menyertainya, dan saya sebutkan ini sebagai rangkuman dari janji Allah. Sejenak kita lihat dulu janji Allah untuk membawa dan membebaskan bangsa ini. Yang perlu kita catat dan renungkan baik-baik adalah janji Allah itu adalah janji penyelamatan yang merupakan inisiatif dari Allah. Tidak ada intervensi dari pihak mana. Dia yang berjanji, dia berinisiatif berjanji, dan dia melakukan sesuatu terhadap apa yang dia janjikan terhadap umatnya. Inisiatif penyelamatan dari Allah. Itu janjinya. Kedua, saudara-saudara, bangsa Israel dituntut untuk merespon janji itu. Jadi Tuhan Allah berjanji. Bangsa ini dituntut untuk merespon janji itu
dalam ketaatan memelihara hukum-hukum. Jadi ada janji kepada bangsa ini, mereka dituntut merespon janji ini dengan menaati hukum-hukum, memelihara hukum-hukum, memelihara hukum-hukum itu. Jadi ini tanda mereka berespon terhadap janji Tuhan. Ketiga, kalau mereka sudah tahu bahwa ada janji Tuhan dan mereka berespon, ada sesuatu yang mereka dapat. Apa yang mereka dapat? Ketaatan ini dihargai dengan kehidupan yang intim, keintiman dengan Tuhan Allah. Hidup intim dengan Tuhan Allah. Ada janji, respon terhadap janji menghasilkan keintiman hidup dengan Tuhan Allah. Hidup yang baik. Dan yang keempat, saudara-saudara, relasi yang intim dengan Tuhan Allah pada akhirnya akan memberi dampak kepada bangsa-bangsa lain di dunia. Bukan saja bagi mereka. Sudah pasti dalam kehidupan yang baik dengan Tuhan Allah, mereka dapat sesuatu yang baik. Tetapi yang baik yang mereka dapat dari Tuhan Allah memberi dampak positif kepada bangsa-bangsa lain di dunia ini. Saudara lihat, karena itu ini bukan sekedar hukum yang seperti hukum-hukum positif kita. Itu sangat penting, tapi saya bicara ini dalam konteks latar belakangnya. Dia tidak berdiri sendiri hanya ingin mengatur orang-orang yang kacau. Bukan itu. Dia tidak berdiri sendiri. Kadang-kadang kita dulu SD itu kan kalau mau ikut ujian kan tulis sampai tulis ditaruh di jalan raya. Harap tenang, ada ujian. Harap tenang, ada ujian. Shh. Dilarang merokok. Dia bukan sekedar hukum begitu karena ada kasus tertentu. Reaksi dari kasus, tidak. Ada janji. Bangsa ini diminta untuk berespon terhadap janji itu dengan memelihara hukum. Hasil dari respon itu mereka bergaul intim dengan Tuhan Allah. Dan hasil dari pergaulan yang intim dengan Tuhan Allah membuat bukan saja mereka diberkati, tetapi bangsa-bangsa lain pun diberkati. Kira-kira begitu. Lalu kita membaca teks ini, saudara. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Sama-sama kita semua tahu bahwa dari 10 hukum itu tercatat mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tapi apa catatan lebih dari dua hal ini? Mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah respon atas keselamatan. Respon atas keselamatan dan bukan cara untuk menemukan keselamatan. Bicara tentang mengasihi Allah, berespon terhadap keselamatan bukan cara untuk memperoleh keselamatan. Tadi saya sudah bilang di awal, ada janji yang menuntut mereka berespon. Janji ini Tuhan yang kerjakan atas inisiatifnya. Jadi ini respon atas keselamatan dan bukan cara melakukan hukum-hukum ini, bukanlah cara supaya mereka beroleh selamat. Bukan. Tetapi sekaligus juga dalam hukum-hukum ini mereka diajar untuk bertanggung jawab kepada sesama. Mengasihi Allah, respon, dan bertanggung jawab kepada sesama. Rupa-rupanya memang sejak awal sudah ditegaskan akan tanggung jawab sosial orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekarang kan tadi saya bilang kita kan sudah hafal 10 hukum. Saya tidak usah menyebut satu-satu, tambah lama lagi. Sebentar mau perhadapan, saudara mau difoto lagi, menyanyi. Jadi kita langsung. Hukum pertama, saudara, sangat berkaitan dengan janji kesetiaan. Janji setia kepada Tuhan Allah. Jangan ada padamu, tidak boleh ada yang lain. Kamu harus setia hanya kepada Tuhan Allah. Pikir-pikirlah dahulu supaya
Keputusan untuk percaya kepada Tuhan Allah melampaui segala sesuatu. Tidak boleh ada yang lain yang melebihi keputusan kita untuk percaya kepada Tuhan Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Apa saja. Dengan demikian, apa saja yang menggantikan Allah berhala. Apa saja. Makan habis kau bilang, kalau makan habis sonde rokok begini mati, boto mati sudah mati. Itu berhala. Itu berhala. Apa saja yang kita taruh kita punya hidup melebihi kesetiaan kita kepada Tuhan, dia telah menjadi sesuatu yang menunjukkan ketidaksetiaan kita. Karena itu hukum pertama sekali lagi sangat berkaitan dengan janji. Supaya setia kepada Tuhan. Ini ada 100 orang yang akan diperhadapkan. Kalau kita kaitkan langsung dengan hukum ini, saudara berjanji setia ya. Jangan saya tidak mau dengar tiba-tiba ada yang bilang, memang itu hari kita sudah tidak mau, tapi aduh mau ke mana jemaat pilih lagi. Tahan-tahan 4 tahun. Hai tahan-tahan apa? Betul-betul 4 tahun, jangan tahan-tahan. Mau tahan-tahan apa? Lepaskan. Hukum kedua, sebuah larangan yang serius. Bangsa-bangsa yang di sekitar mereka membuat patung-patung untuk disembah. Ada banyak ornamen dalam tempat ibadah yang bagus sebenarnya. Punya nilai seni yang bagus. Tidak ada yang salah. Hukum kedua sangat berkaitan dengan tidak boleh, sekali lagi tidak boleh ada manusia yang membuat patung untuk menyembahnya. Tidak boleh. Tidak boleh ada motivasi apapun di dalam diri kita membuat sesuatu untuk disembah. Tidak boleh. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu. Membalaskan dari bapa, anak, cucu, bahkan sampai cicit. Jangan begitu. Dia mau kasih tahu kalau bapak sembah berhala, nanti anak sembah berhala. Kalau anak sembah berhala, cucu juga sembah berhala. Nanti turun lagi cicit, bekar mana ini? Jangan buat patung untuk disembah. Ya memangnya begitu kok. Masa kok kita sendiri kerja, kita sembah sendiri. Pak Pendeta Yandi kerja, misalnya dia bikin apa? Saya ini seni apa ya? Seni apa kok begitu ya? Terus saya buat habis, saya sembah-sembah dia begini, woi, ini aneh itu. Hukum ini menegaskan tidak boleh ada motivasi apapun dalam diri kita untuk menyembah sesuatu yang dibuat oleh manusia. Tidak boleh. Saudara dalam konteks kekinian mungkin saudara akan beli mobil yang jalan sendiri. Jalan sendiri, makan sendiri, minum sendiri, tidur sendiri itu mobil. Tapi jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Memang itu juga berat saudara, karena dia mahal nah. Bortakuju ada orang pinjam bikin rusak gitu. Ini juga godaan buat kita. Hukum ketiga, saudara-saudara, tidak boleh pakai nama Tuhan. Hukum ini bilang jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena masa itu sangat kental orang pakai nama-nama ini, nama itu untuk banyak kepentingan. Dan hukum ini dimaksudkan sebagai tanda kesetiaan kepada Tuhan Allah. Maka hukum ketiga melarang, tidak boleh menyalahgunakan nama Tuhan Allah dalam sumpah palsu, sihir, ataupun dalam umpatan, makian, main gila. Jangan pakai nama Tuhan Allah. Jangan pakai nama Tuhan Allah. Jangan bersumpah palsu.
Su omong kosong lah berbilang demi nama Tuhan. Berhenti. Tidak boleh. Tidak boleh pakai nama Tuhan untuk kepentingan yang begitu-begitu. Ada yang memang gila. Kita di Kupang ini bukan Tuhan. Tuher. Yang begitu-begitu stop sudah. Yang sedikit-sedikit bilang Tuhere. Aduh tuh. Stop. Itu bukan barang main gila itu. Jadi jangan pakai ini nama yang kudus, nama yang suci, yang disembah. Masa saudara berjanji setia kepada istri, kepada suami, kepada Tuhan, saudara pakai dia pun nama kok omong-omong, bepu istri. Pagi-pagi sukanya di atas rumah berlompat. Kan itu kan jangan begitu. Nama itu tidak boleh dipakai untuk kepentingan sihir. Di sini ada yang sihir-sihir. Pakai untuk kepentingan mengumpat atau untuk kepentingan sumpah palsu. Berarti ini punya tanggung jawab yang besar ya. Hukum keempat. Disebutkan dalam hukum keempat sebenarnya saudara-saudara. Kalau kita belajar dari pasal 16 ayat 23 sampai 27. Itu pertama kali hari itu dipelihara oleh bangsa ini. Mereka harus menyiapkan satu hari Sabat. Penjelasannya cukup panjang berkaitan dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Tidak ada tradisi kuno manapun yang menyempatkan satu hari sebagai tempat beristirahat dan menyembah, tidak ada. Karena itu ini sesuatu yang cukup unik dalam relasi dengan Tuhan Allah. Benar-benar harus ada sesuatu yang khusus bagi Allah. Bahkan tentang hari. Sudah cukup banyak hari yang kita pakai untuk kepentingan kita semata. Ingatlah akan hari Tuhan. Saya yakin saudara-saudara ini bekerja dan saudara-saudara capek bekerja. Senin sampai Sabtu sudah cukup capek. Memang enak kalau hari Minggu tidur-tidur saja. Terus orang kasih makan kita. CI datang sendiri, itu enak untuk begitu. Tapi jangan lupa untuk beribadah. Jangan lupa untuk beribadah. Siap satu hari yang khusus untuk Tuhan. Sudah banyak yang kita kerjakan bagi diri kita. Dan yang kita dapat itu Tuhan yang memberinya kepada kita. Siapkanlah satu hari. Saya tidak mau masuk pada soal Sabat itu hari apa, saya tidak masuk di situ, bikin kita kepala sakit. Saudara harus menyiapkan satu hari khusus. Atau kalau lebih baik adalah tiap-tiap hari diberikan waktu khusus bagi Tuhan. Saya berharap kita semua ini yang majelis, yang sudah diteguhkan, ini pengurus UPP dong semua ini ada jam doa, jam sembahyang. Duduk-duduk sedikit ajak istri ke, mari kita doa. Mau makan ingat berdoa. Jangan terlanjur makan baru anak-anak bilang papa, aduh. Bapak itu hari beli beras 1 karung, bapak sudah doa memang untuk beras habis. Jangan begitu. Ingat doa-doa. Tapi saya setiap kali omong begini saya ingat kok Paul kasih saya gula-gula baru pas saya makan baru dia bilang Pak. Kenapa kalau yang nasi dos kita doa ya, kalau gula-gula. Saya bilang bu omong beta kok. Ingat. Siap waktu. Tapi penekanannya lebih jauh di sini. Kamu jangan melakukannya sendiri-sendiri. Bilang itu kepada keluargamu, kepada anakmu, kepada istrimu, kepada suamimu, kepada hambamu, bahkan kepada hewan saja kasih tahu dia. Hewan, jangan bekerja hari Minggu. Jadi hewan bilang, jangan pakai itu hewan dan bekerja hari Minggu. Diam di situ. Jangan sampai ada yang bilang, saya tidak kerja, ini hanya hewan. Jangan. Semua. Engkau dan seisi rumahmu. Harus ada waktu hanya untuk Tuhan. Harus siap waktu. Dan waktu itu harus jangan tunggu 1 minggu. Setiap hari siap waktu untuk Tuhan.
Masa tidak bisa? Kita bisa aktif internet 1 hari 8 jam. Masa kok 5 menit berdoa saja tidak bisa? Oh iya, nanti sebentar pulang kami malam berdoa. Suami istri baku ajak terus. Subaku ajak baik ini. Waktu duduk ini baru dua patola bahela. Ya istri bilang, papa. Mama bilang, papa. Papa bilang, mam. Terus tiba-tiba anak-anak bilang, tahu ini 2 orang tua kenapa dorang? Jangan begitu. Siap hati. Sebagai respon atas keselamatan dalam konteks ini, mereka telah dibebaskan dari Mesir. Respon kita kepada keselamatan itu, kita memelihara 4 hal pertama tadi. Jaga itu. Hukum kelima, merawat orang tua. Ini masih rawat orang tua dong kok. Terus ada yang bilang, Pak Pendeta, saya orang tua, saya mau rawat siapa lagi? Kita semua ini kan ada orang tua. Ingat-ingat kita rawat dulu. Rawatlah orang tua. Kasihan. Siapa yang tidak rawat orang tua, dia kira dia nanti muda terus. Dia akan menjadi tua. Minimal muka tua. Karena itu dia harus rawat orang tua. Dengar. Hukum kelima, merawat orang tua adalah tugas manusia yang paling mendasar dalam tanggung jawab kepada manusia. Maka merawat orang tua adalah tugas yang paling mendasar. Bahkan dalam masyarakat tradisional di sana, bahkan kita semua tahu tentang menghormati orang tua. Sekaligus ini merupakan gambaran peran orang tua atas anak-anaknya yang telah menggemakan pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Jadi yang pertama, merawat orang tua adalah tanggung jawab sosial kita. Tapi yang kedua, dia tidak berdiri sendiri. Dia disebut orang tua karena dia ada anak-anak. Dan dia sudah pernah bertanggung jawab atas anak-anaknya. Memberi gambaran bahwa Allah memelihara hidup dari umatnya. Karena itu sesuatu yang nyata ini harus dilakukan. Bagaimana yang kelihatan saja yang kau tidak menghargainya, lalu kau harus menghargai yang tidak kelihatan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, maka lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kalau ada anak-anak, hormat orang tua. Bukan supaya orang tua dapat keuntungan, tetapi yang untung adalah anak-anak. Karena itu yang anak-anak, mulai hari ini, mulai besok, hormat orang tua. Bangun pagi langsung, bukan itu. Laksanakan tanggung jawab sebagai anak atas orang tua. Sekali lagi, hukum ini respon ya. Jadi jangan bilang supaya, cara untuk memperoleh. Karena ada banyak anak-anak ini hormat orang tua hanya takut kalau nanti jangan sampai dia pun nama dikeluarkan lagi dari daftar kakak, tidak menerima warisan. Jangan itu. Itu tidak begitu. Ini tanggung jawab sosial. Karena kita ada hidup sama-sama. Orang tua ini kan tambah hari dia punya tenaga tambah lemah. Jonathan umur 7 tahun lebih sedikit. Waktu dia 4, 5, 6 tahun itu dia langsung naik di sini. Dia pun bapak bawa lari saja naik tangga. Sekarang mulai 8 tahun, mau 8 tahun dia naik berani 2 kali naik tangga itu dia pun bapak mulai lemah. Tahu dia pun bapak siapa itu? Dia pun bapak langsung lemah. Ngerti orang tua itu mengalami penurunan. Itu anak-anak urus. Memang anak-anak ada sibuk. Tapi tolong jangan lupakan orang tua. Amin kok. Saya mau kasih tahu yang anak-anak mantu dong. Anak mantu. Oh di sini tidak ada yang menikah di sini nih. Anak mantu jangan larang istri atau suami untuk perhatikan dia orang tua. Jangan larang Tapi kadang-kadang kita ini
Istri baru mau pi kuliah mama pi. Sanus pulang. Urus lupa mama sa. Biar beta orang lain yang urus. Jangan begitu. Ada waktu, tapi bukan juga tiap hari pi urus di situ. Saudara tahu akan tiba waktunya seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu. Betapa kuatnya rumah tangga itu sampai bahkan orang tua pun kita tinggalkan. Jangan sampai alasan urus orang tua sudah tidak urus suami lagi, tidak urus istri lagi, itu juga salah juga. Tapi tanggung jawab sosial ini mesti dilaksanakan. Urus orang tua. Anak-anak kalau sudah sempat urus orang tua, baru besok-besok orang tua mati, dia sedih. Tapi dia bilang, sudah Pak, tidak apa-apa, ini kita sudah melakukan yang terbaik, selebihnya itu Tuhan. Ini tidak urus orang tua, tapi orang tua mati dia duduk paling depan. Lihat tamu datang sengaja. Hei, pencitraan itu. Tidak usah yang begitu-begitu. Urus saja. Urus baik-baik. Tuhan tidak buta. Tuhan tahu kita punya hati yang tulus pada orang tua. Anak-anak donju, yang anak-anak muda dong yang belum menikah ini jangan bertengkar-bertengkar dengan orang tua. Baru pacaran sama dengan satu laki-laki mau tinggalkan orang tua. Saya tidak mau dengar mama. Pi. Tolong kau jaga-jaga. Orang tua itu dia omong itu kan dia sudah lewat semua. Yang dia belum lewat itu adalah kematian. Yang lain dia sudah lewat. Jadi kalau dia sudah bilang, anak don tolong hormat dia. Kok kita hormat dia, ini apa yang kurang? Perhatikan sedikit ke orang tua. Begitu toh. Saya suka bilang jangan orang tua sakit sedikit baru dia sampai ke BNT sertifikat. Dengan ini ATM. Mama su agak pikun-pikun lebih kasih tahu ini pin ATM. Besok mama sudah tahu keluar berapa. Jadi hormatilah ayahmu dan ibu. Pak Pendeta, saya pun orang tua itu tidak pernah perhatikan saya. Tugas kita perhatikan orang. Tidak usah bertengkar lagi kok dia tidak perhatikan kita kenapa. Perhatikan saja. Tidak apa-apa. Hukum keberapa? Hukum ke-6 sampai hukum ke-9. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan tipu. Adalah sebuah refleksi dari sebuah keseriusan melakukan pelanggaran. Ini bisa dibawa di hadapan pengadilan. Ini diingatkan kepada kita. Hati-hati karena dengan 4 hal itu kamu bisa diperhadapkan di pengadilan. Jangan. Dia sampaikan itu. Tapi saya langsung ke hukum ke-10. Karena walaupun dia menyebutkan 4 hal itu, tapi di bagian yang terakhir, hukum ke-10 menekankan sesuatu yang lebih luas dan yang lebih dalam dari sekedar tertangkap, yaitu keinginan. Ketika saya menginginkan sesuatu dan saya tidak melakukan, saudara tidak bisa tangkap saya bawa kemanapun. Tapi betapa kuatnya hukum ini. Hati-hati dengan keinginan. Karena keinginan bisa menjadi sumber malapetaka. Dia sebutkan, jangan mengingini apapun juga yang dipunyai oleh sesama. Jangan. Pendeta Yandi po alis pun bagus. Jangan. Bikin sendiri. Jangan mengingini. Saudara lihat, kalau pertanyaannya adalah masih relevankah? Jawabannya iya. Sangat. Ini disampaikan ribuan tahun yang lalu dan masih relevan hingga hari ini. Bahkan
hukum-hukum ini mengatur sampai barang yang tidak bisa dituntut sekalipun, yaitu keinginan. Saudara, itu penjelasan teksnya. Khotbah belum habis, tambah sedikit. Lalu bagaimana dengan tema kita? Menghormati Allah dengan menaati firman-Nya. Hanya ada berapa? Intinya lebih dari satu. Satu, ingat, kita hidup bagi Allah dan hidup bagi manusia. Menghormati Allah dengan menaati firman itu memposisikan manusia untuk menyadari hidup bagi Tuhan dan hidup bagi sesama. Pakai bahasa yang harus saya pertanggungjawabkan dengan sangat kuat adalah jangan sampai kita terlalu ingat Tuhan sampai lupa ingat orang. Jangan sampai terlalu ingat orang sampai lupa ingat Tuhan. Ada orang yang dia mau berdoa sah. Ada apa-apa dia mau berdoa. Mama tolong siapkan kita sup ayam dulu. Iya, orang ada berdoa. Kastengah. Mama kau tolong siap sup ayam. Sup ayam apa? Sup ayam mati toh. Masa ayam hidup mama bikin sup? Ingat Tuhan, ingat sesama. Itu tanggung jawab kita dalam kaitan dengan menghormati Allah dan menaati firman. Tanggung jawab sosial kita juga kita jalankan. Tapi tanggung jawab sosial ini juga diatur. Saya senang kalau saya pergi di toko-toko dan tulis bilang, untuk semua sumbangan, tidak menerima semua sumbangan. Nah, itu juga baik. Kecuali kalau sudah menghadap RT. Bisa juga. Itu juga boleh. Tapi yang dimaksud di sini adalah saudara, tanggung jawab sosial kita untuk mengasihi sesama. Mulai dari orang tua, saudara, teman, segala macam harus dilakukan. Hidup bagi Allah dan hidup bagi manusia. Kedua, ketaatan adalah hasil dari relasi, bukan sanksi. Ulang. Ketaatan itu hasil dari relasi dan bukan sanksi. Jadi karena kita berelasi dengan Tuhan membuat kita taat, bukan karena takut hukuman, maka membuat kita taat. Itu dua hal yang beda. Menghormati Allah itu relasi yang membuat orang-orang yang menghormatinya taat, bukan takut kepada sanksi. Masih banyak orang taat kepada perintah. Dia tidak melakukan ini, tidak melakukan ini, tidak melakukan ini karena takut terhadap sanksi. Karena itu saya kira pesan ini penting bagi kita. Taat itu hasil dari relasi dan bukan ketakutan terhadap sanksi. Saudara, kita ini kan masih sekolah dulu. Kayak saya begini kan sekolah dulu, teman-teman dong tuh terlalu beribut. Saya ke diam-diam, saya dong tuh saya kasih ingat dong, Pak matematika sudah datang. Don diam, padahal saya tipu dong. Baru saya tahu saya pusala lebih besar dari dong gitu. Tapi jangan karena takut Pak matematika. Dulu kan kita tidak sebut Pak punya fam, Pak pun nama, hanya sebut Pak pun mata pelajaran. Pak matematika, Pak penjas, Pak agama, Pak apa lagi? Pak keterampilan jasa. Bukan karena ketakutan tapi karena relasi membuat kita taat. Terakhir,
menghormati Allah dan menaati firman-Nya itu supaya orang melanjutkan perjalanan. Bangsa ini kan baru 3 bulan nih. Nanti ada 40 tahun mereka harus jalan. Jangan habiskan waktu di padang gurun, jangan. Lanjutkanlah perjalananmu sampai ke Kanaan. Aturan-aturan ini dibuat. Kadang-kadang zaman sekarang ini orang suka bilang aturan dibuat untuk dilanggar. Jangan. Tidak betul itu. Aturan dibuat supaya mengatur kita perjalanan baik. Saudara, kalau di jalan ada orang tidak taat aturan itu, saudara jengkel kan? Kita mau jalan, baru dia jalan ikut menuju kita lagi pakai motor, tidak pakai baju, tidak pakai helm lagi. Apakah waktu dia lari menuju saudara, saudara bilang, diberkati sekali engkau yang tidak pakai baju. Apa memang saudara begitu? Marah kan kita kalau lihat orang tidak ikut aturan. Berapa hari lalu saya pergi ke IKN, pas jalan mau, itu sudah lampu merah untuk yang dia. Kita pun masuk begini, dia maju lagi. Baru ini supir ini dia sumara, tapi kan dia lihat ada pendeta di sebelah. Dia bilang, Saya lihat dia bilang, saya juga, Karena lihat orang tidak taat aturan, sudah begitu dia marah-marah. Kau punya mata itu. Ini orang ini. Berapa tahun lalu saya baru dimaki di muka situ bilang bodoh. Sekarang dia omong lagi, kau punya mata itu. Memang kalau orang tidak ikut aturan gitu pusing juga. Tapi saya lihat ini, kita ini ikut-ikut aturan semua ini bagus-bagus. Parkir ikut aturan, jalan ikut aturan. Sudah baik. Lanjutkan perjalanan sudah. Hati-hati di jalan. Ada licin-licin, hujan-hujan begini. Tidak usah lari dengan 120 lah. Anak-anak muda itu kalau ban ada 2, pakai 2 ban itu motor. Tidak usah keluar dari rumah pakai 1 saja, kasihan. Rumah sakit menunggu. Orang tua mencemaskan saudara. Mau kasih takut siapa dengan ban 1? Yang bikin itu motor orang itu orang sekolah tinggi. Pakai otak, pakai ilmu pengetahuan baru dong paham betul-betul. Oh, ternyata motor itu mesti ban 2. Itu ini. Kita pu anak dong tidak lulus semua mata pelajaran. Tapi seperti mau ganti buang ini motor kau ban 1 saja. Jangan. Ikut saja ya, aturan bilang apa. Begitu. Aman toh? Aturan dimaksudkan supaya kita jalan baik-baik. Sampai ke tujuan. Perjalanan harus dilakukan. Harus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau taat karena relasi kami dengan Tuhan, bukan karena ketakutan kami atas hukuman. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami untuk hal ini. Biarlah pelajaran-pelajaran ini Tuhan beritakan terus bagi kami. Tiap-tiap pribadi dalam hidup pribadi, keluarga, pekerjaan, persekutuan dan seterusnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pengakuan iman, sejemput jemaat Tuhan berdiri.